Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04982548. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 untuk praktikum keamanan data keamanan jaringan untuk STSI 4404. Nah, pada kesempatan kali ini untuk di dalam soal tugas satunya di sini ada soal, silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. Pertama, serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Kemudian kedua adalah serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Nah, ini sesuai dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Oke, pada soal yang pertama, serangan terhadap jaringan yaitu praktikum menggunakan Wireshark. Kebetulan sini saya sudah menginstal Wireshark-nya. Pertama, saya buka Wireshark-nya, sudah saya instalkan dan sudah saya download. Oke, kemudian sini pilih Ethernet yang akan di dalam komputer saya ya. Kebetulan sini komputer saya yang Ethernet 2. Oke, di sini sudah jalan Wireshark-nya. Lalu untuk proses praktikum sniffing-nya, di sini ada soal untuk praktikumnya. Nah, ini untuk praktikum sniffing menggunakan Wireshark ini dari modulnya adalah pertama, pastikan menggunakan BOSOS atau firmware version. Kebetulan sini saya bersebelahan untuk komputernya ya. Di sini untuk IP-nya ya, di sini untuk IP server saya ya. Di sini saya menggunakan IP 10.112, servernya networknya 2500. Di sini PC saya ini menggunakan 10.55.195 dan networknya 10.55.000. Nah, di sini kemudian saya sudah jalankan Wireshark-nya, lalu sudah tadi saya pilih ya interface-nya. Lalu ketekan tombol start secara otomatis tadi ya setelah tercetaknya. Nah, kemudian ini sudah berjalan seperti yang digambar sini, sudah berjalan. Oke, lalu di sini buka mesin yang bertindak sebagai telnet client. Oke, di sini telnet client ya, untuk akses ke telnet server. Ini IP server saya 10.112. Oke, saya jalankan dari command prompt. Oke, sini jalankan telnet 10.112. Oke, saya coba login. Nah, ini sudah login. Oke, lalu setelah login, maka hasil dari workshop mesin itu kembali ke black box, lalu kembali ke proses capture. Oke, lalu klik tombol stop. Nah, kemudian amati dari hasil capture traffic dari telnet untuk memudahkan pembacaan data. Oke, di sini untuk tahap telnet yang pertama saya masih menggunakan telnet ya, telnet. Nah, di sini untuk telnetnya kita lihat ke kanan lalu follow. Stream. Nah, di sini dari hasil dari sniffing yang ada di telnet dimunculkan bahwa hasil dari Wireshark itu seperti ini ya. Jadi kelihatan ya untuk loginnya, untuk usernya sini menggunakan admin, dan di sini untuk passwordnya menggunakan ini. Oke, ini sudah terlihat di dalam Wireshark. Kemudian untuk yang kedua saya sniffing menggunakan HTTP. Kita start lagi. Oke, di sini saya tidak menggunakan Wireshark, tapi saya menggunakan Agentic Secom. Sini coba tes ya. Ini Nugroho passwordnya. Oke, kita tes dulu. Saya ulangi. Dalam login. Nah, di sini di dalam Wireshark sudah berjalan. Kita stop lagi, kita HTTP. Nah, di sini kita lihat follow lalu HTTP stream. Nah, sini terlihat ya bahwa di sini bisa terlihat untuk username Febri dan passwordnya 134. Oke, lalu di sini juga tadi juga sama terlihat untuk passwordnya juga. Oke, nah sini ya sudah terlihat passwordnya. Jadi inti dari praktikum menggunakan Wireshark di sini ya, itu pada traffic telnet ataupun HTTP itu menunjukkan bahwa data yang dikirim melalui jaringan tanpa inskripsi dapat dengan mudah ditangkap dan dianalisis oleh
CV-nya tadi ya, dengan menggunakan 2 OS ya sebagai server dan klien, serta melakukan komunikasi telnet atau HTTP. Terlihat bahwa informasi ini sangat sensitif seperti username dan password dapat terbaca secara jelas atau plain text di dalam suatu paket jaringan. Hal ini membuktikan bahwa telnet tidak aman untuk digunakan dalam komunikasi modern karena tidak memiliki mekanisme untuk enkripsi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman penting tentang cara kerja sniffing, resiko dari keamanan jaringan itu sendiri, serta pentingnya penggunaan protokol yang aman dalam komunikasi data. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini adalah serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Nah, dalam modulnya melalui praktikum cracking password di sini ya. Sebentar. Nah, di sini sniffing password ya. Untuk praktikum cracking password di sini, praktikum ini mencoba melakukan cracking password yang terdapat di dalam suatu website ya, dengan tabel yang sudah ditentukan oleh praktikum ini ya, untuk tabelnya, dan buka dari web ini ya. Kita coba buka. Oke, ini sudah terbuka. Setelah itu, masukkan password yang akan di-crack satu persatu dan perhatikan hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini untuk aktivasi crackingnya ya, untuk post crackernya. Oke, masukkan password yang akan di-crack. Saya buka tabelnya dulu dalam Word. Nah, seperti ini ya tabel praktikum ya. Untuk tabel praktikumnya berdasarkan database lookupnya. Pertama kita akan coba adalah ini untuk password hashnya ya. Yang pertama kita akan coba langsung ke dalam website, kita paste di sini, kita crack, coba crack password. Nah, di sini untuk yang pertama itu tidak tampil. Jadi hasil dari yang pertama itu adalah tidak ditemukan dan statusnya adalah gagal. Dikarenakan adalah sini karena tidak tampil, maka MD5 nya itu adalah tercrypt ya, atau shielded. Nah, nanti di akhir saya akan jelaskan. Oke, untuk yang kedua kita akan coba paste lagi sini kedua. Nah, di sini muncul untuk plain textnya, jadi statusnya itu adalah ditemukan, status berhasil, dan keterangannya di sini adalah untuk hashnya ya, hashnya itu dapat di encodingnya. Hash dapat di proses. Oke, untuk yang kedua kita coba untuk yang kedua ya. Nah, ini juga muncul ya hashnya. Dan dari hash ini lalu plain textnya keluar. Oke, hasil track ya. Oke, sebentar, tadi ini oke, di sini statusnya berhasil. Ini sudah sama hash tadi proses. Yang keempat ya. Yang keempat, nah ini juga berhasil ya. Hasilnya ini statusnya berhasil. Hash dapat diproses. Oke. Yang kelima, oh tidak dapat ya, ini tidak ditemukan, statusnya gagal. Untuk yang nomor 5 ini kenapa gagal? Karena terdapat hash yang sama atau duplikat ya. Oke, sini yang ke-6 ini juga sama ya, tidak bisa.
tidak ditemukan. Gagal. Jadi hasil dari status gagal yang nomor 6 itu adalah dari MD5 nya itu terdapat crypt dan saltnya. Oke. Nomor 7 juga sama, gagal, tidak ditemukan, status gagal. Jadi statusnya terlalu kompleks. Oke. Untuk yang terakhir nomor 8 ini kita coba. Nah, ini juga sama, tidak bisa ya, karena di sini puzzle tidak ditemukan. Gagal, dan sini juga sama, terlalu kompleks. Nah, dari analisis ini dari 1 sampai 8, untuk hash yang dapat terbaca di nomor 2, 3, dan 4 itu hash itu dapat terbaca dikarenakan itu bisa jadi nomor 2, 3, dan 4 itu adalah bisa jadi dari hasil encoding dari hash. Jadi formatnya terlihat seperti hash desimal berbasis 16 ya. Banyak sistem untuk menyimpan data dalam bentuk hex supaya lebih aman atau mudah diproses ya. Contohnya seperti tadi ya, dari yang nomor 2 ini hash ini jadi hasil kertas seperti ini ABCD. Kemudian untuk yang nomor 3 juga sama seperti nomor 6, nomor 4 juga jadi password gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari analisisnya berdasarkan dari hasil yang telah saya praktikkan ini, untuk yang pertama, untuk yang nomor 1 ini MD5 crypt salt ini maksudnya adalah untuk format yang ada $, seperti ini ya. $1 ini adalah MD5 encrypt ya, memiliki salt dan interaksi berulang kurang lebih sampai 1000 kali. Kemudian membuat proses cracking jauh akan lebih sulit untuk dibaca. Kemudian untuk peran salt yang di sini ya, ini kan ada salt ya. Peran salt itu membuat password itu menjadi sama atau mungkin hashnya itu bisa berbeda dan harus di crack satu persatu di sini. Jadi setelah ini harus di satu persatu, tidak bisa secara massal ya, langsung sekaligus gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang kompleks gitu ya. Kompleks ini itu terlalu rumit dan itu juga keterbatasan dari pembacaan dari hash yang tidak standar, jadi terlalu kompleks. Jadi beberapa hash itu kompleks itu tidak memiliki 32 karakter ya, jadi bukan MD5. Jadi secara normal kemungkinan itu adalah encoding yang lain atau password itu tidak bersifat umum. Jadi pada kesimpulan praktikum yang berada di nomor 2 ini adalah serang-serang terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum breaking password ini adalah dimulai berdasarkan dari hasil praktikum yang saya lakukan adalah menggunakan tools online. Untuk yang IFM ya, IFM ini ya, ifm.net.nz itu secara keseluruhan itu hasil hash pada table ya, ada beberapa yang berhasil di crack. Hal ini disebabkan karena sebagian hash itu menggunakan metode MD5 crypt dan dilengkapi oleh salt, sehingga ada beberapa yang tidak dapat disocokkan secara langsung dengan database yang hash yang terdapat di dalam table. Selain itu ada beberapa hash yang juga sangat sesuai dengan proses dari MD5 ini, dari data hash ini begitu. Jadi untuk proses cracking hanya bergantung pada metode dari pencocokan atau percobaan untuk password. Oleh karena itu, penggunaan dari salt, MD5 dan teknik hashing yang lebih kompleks terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keamanan password dan mencegah serangan berbasis dictionary maupun database lookup. Jadi untuk kesempatan kali ini, untuk tugas 1 di keamanan jaringan saya hari ini, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.